di mana nenek gayung ini akan mendatangi korbannya di saat korbannya tertidur. Lalu si nenek akan memandikan korbannya tersebut dengan ritual seperti memandikan jenazah. Hai everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah aja. Hai buat yang udah nonton channel ini udah lama ataupun baru, selamat datang semuanya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung yuk klik tombol subscribe di bawah. Karena di setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu akan selalu ada video-video baru yang seru-seru. Nah, kayak hari ini kan hari Kamis berarti malam Jumat nih. Waktunya kita bahas yang horor-horor yuk. Yaitu tentang hantu yang sempat ngetren banget nih di zamannya. Kalau ibarat jagoan di Mobile Legends, yang cewek ini senjatanya gayung dan yang cowok senjatanya cangkul. Nah lo, ngapain mereka bawa benda-benda begituan? Ya siapa lagi kalau bukan nenek gayung sama kakek cangkul? Masih inget nggak kalian sama dua orang tua ini? Apa jangan-jangan kan ada yang nggak tahu nih? Belagu sih lu, mentang-mentang mandinya pakai shower, nggak pakai gayung bentuk love yang kayak anak kos begitu. Jadi sebenarnya mereka ini siapa sih? Kok bisa terkenal banget gitu waktu itu? Dan apakah nenek gayung sama kakek cangkul ini sepasang kekasih atau bagaimana? Mereka ketemunya di mana sih emang? Nah, tapi ngomong-ngomong ketemu sama orang nih, kalian pernah nggak sih kayak semacam ngerasain minder ataupun kayak takut gitu kalau mau ketemu atau kenalan sama orang? Apalagi orangnya beda negara. Jadi kayak kepentok bahasa gitu ceritanya. Lagi mau chat-chatan nggak tahu mau balas apa. Tadinya gue juga begitu, gengs. Kadang udah ciut duluan ini nyali hati. Kalau lagi chattingan sama orang asing nih, bingung gitu. Kita tahu dia ngomong apa tapi kita nggak tahu balasnya tuh gimana. Nah, tapi sekarang gue udah nemuin caranya nih, gengs. Mau tau nggak? Gue ngakalinnya pakai aplikasi U-Dictionary ini. Nih, gue kasih tahu ya gimana sih cara makainya. Setelah kalian download, langsung kalian buka aja. Di sini tuh ada fitur Conversation Translate. Nah, di sini tuh kalian tinggal ngomong aja nih, cobain ya. Halo, apa kabar? Hello, how are you? Keren nggak? Kita coba lagi nih. Apakah kamu sudah makan siang? Did you already eat lunch? Mantap nggak tuh? Di sini juga ada fitur kamera translate. Jadi misalkan ada kata-kata dari buku ataupun barang yang nggak kamu ngerti, tinggal kalian foto aja itu kata-kata tersebut. Nah, kalau udah nih, kalian crop bagian kata-kata yang mau kalian terjemahin. Segampang itu, gila, canggih banget nggak? Nah, jadi aplikasi U-Dictionary ini tuh bener-bener ngebantu gue banget untuk mentranslate bahasa-bahasa asing yang nggak gue mengerti gitu. Jadinya sekarang nih apa-apa gue merasa jauh lebih mudah untuk menerjemahkan bahasa asing dengan aplikasi ini. Kalian langsung aja cobain download aplikasinya di bawah. Gue udah taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa kasih rating bintang 5, soalnya aplikasi ini tuh faedah banget. Oke, sekarang kita lanjut aja ke ceritanya. Jadi cerita tentang nenek gayung dan kakek cangkul ini, itu tuh sempat ramai banget di masyarakat, kira-kira sekitar tahun 2011 sampai akhir tahun 2012-an lah. Banyak banget orang yang ngomongin mereka, gengs. Nulis cerita tentang mereka, bahkan nenek sama si kakek nih, itu juga jadi pemeran sinetron dan film layar lebar. Hits banget nggak tuh? Walaupun udah tua tapi masih bisa eksis di dunia entertainment ceritanya. Tapi sayang banget kan, padahal udah terkenal begitu. Tapi mereka zaman dulu tuh nggak punya channel YouTube ataupun Instagram. Padahal kan bisa diduitin itu. Ya walaupun sebenarnya mereka nih hantu ya, gengs. Dan merupakan salah satu hantu legendaris asli Indonesia. Jadi mungkin hantu emang nggak butuh duit kali apa bagaimana ya. Tetapi kalau mereka nih emang hantu, kenapa eksisnya baru di tahun 2011-an itu? Kenapa nggak dari dulu-dulu, dari zaman kuntilanak, pocong, yang gitu-gitu kan udah dari kapan tahu juga udah eksis. Terus mereka ini kan udah tua ya, udah nenek-nenek sama kakek-kakek. Tapi kenapa masih aja suka gangguin manusia? Nah, karena ada pepatah yang bilang ladies first nih. Jadi gue cerita tentang nenek gayung dulu ya, yang cewek dulu. Nah, penampakan dari nenek gayung ini sendiri, itu ya terlihat seperti nenek-nenek tua renta, rambutnya panjang, berantakan, dan berwarna putih. Kulitnya juga kelihatannya pucat. Ya pokoknya standar hantu nenek-nenek pada umumnya lah. Kalau kulitnya sih masih kenceng, rambutnya lebat, putih, cantik, itu mah Sandra Dewi, bukan nenek gayung. Ciri khas dari nenek gayung itu sendiri adalah dia tuh kemana-mana ya bawa gayung yang bentuknya itu terbuat dari batok kelapa, gengs. Makanya orang-orang menyebut dia dengan nama nenek gayung alias nenek yang membawa gayung. Jadi gayungnya bukan gayung bentuk love Lion Star
begitu ya kayak anak kos ya. Itu mah gayung rumah lu. Tetapi sebenarnya nenek ini gak cuman bawa gayung doang, gengs. Dia juga membawa sebuah tikar anyaman, kayak tikar anyaman pandan gitu tuh yang zaman dulu, yang memang biasanya dipakai untuk memandikan jenazah. Horor juga ya nih nenek ya. Tapi mohon maaf deh, gue jadi mikir kenapa ini si nenek harus bawa-bawa tikar begitu, kan berat ya bawa tikar. Mana ini nenek udah tua kan ceritanya. Kenapa dia nggak bawa koper aja begitu? Terus kan tikarnya nanti bisa dilipat, dimasukin ke koper, digeret-geret, lebih praktis. Suka kesian gue abisnya kalau ngelihat ada orang tua gitu, apalagi nenek-nenek harus angkat tikar yang berat-berat. Ntar jadi kayak acara sarwendah tuh, nyamar jadi penjual tikar, terus beda rumah si nenek. Lagian itu juga anak cucunya kemana sih? Masa neneknya udah tua begitu ditinggalin sendirian aja? Emang keterlaluan ya orang-orang pada ya. Tapi kalau begitu jadi acara minta tolong, bukan acara horor. Oke, next. Nenek gayung ini nih sempat menghebohkan orang-orang di Jakarta, khususnya di daerah Jakarta Timur. Awalnya rumor nenek ini muncul itu di daerah Banjir Kanal Timur, gengs, dan kemudian meluas ke daerah-daerah lainnya juga. Konon katanya, bagi siapa saja yang melihat dan berkomunikasi atau ngobrol sama si nenek gayung ini, gak lama setelah itu orang ini akan meninggal karena mereka akan dijadikan tumbal oleh si nenek gayung. Lu kenapa jadi serem begitu ya? Ngapain si nenek ini harus nyari tumbal-tumbalan begitu? Jadi dulunya katanya si nenek ini sebenarnya manusia biasa kayak kita. Kemudian nenek ini itu mempelajari sebuah ilmu hitam. Namun syarat untuk menyempurnakan ilmunya adalah dengan mencari tumbal. Nah, untuk mencari tumbal itu, akhirnya nenek ini menjelma menjadi sosok nenek gayung dan menjalankan prakteknya tersebut. Nenek gayung ini tuh suka tiba-tiba muncul di pinggir jalan gitu malam-malam. Yang mana ya tadi dia bawa gayung sama tikar gulung. Terkadang dia juga mengenakan kebaya, tetapi kadang juga ada yang pernah melihat dia ini kayak pakai baju serba hitam gitu. Nah, di situ nanti di pinggir jalan ini nenek gayung akan bertingkah kayak semacam kebingungan. Trik tersebutlah yang dilakukan olehnya untuk menarik calon-calon korbannya agar mau menghampirinya. Biasa kan kita kalau ngelihat ada nenek-nenek di pinggir jalan kayak kebingungan kan kesian, pengen bantu gitu bawaannya kan. Apalagi kalau dilihat kok itu kayak nenek-nenek sarwenda lagi nyamar deh. Wah, bisa dapat duit nih kalau bantu ini, kan begitu. Tapi jangan pamrih ya lu jadi orang ya. Pokoknya nih, kalau sampai aja ada yang ketemu dan ngobrol sama si nenek gayung, malamnya pokoknya orang itu konon katanya akan digentayangi oleh si nenek gayung. Dimana nenek gayung ini akan mendatangi korbannya di saat korbannya tertidur. Lalu si nenek akan memandikan korbannya tersebut dengan ritual seperti memandikan jenazah. Makanya dia bawa tikar anyaman pandan tadi tuh sama gayung ya, proses tujuannya adalah buat memandikan si korbannya. Setelah korbannya dimandikan, niscaya besoknya pasti akan meninggal. Di sini ada cerita pertemuan dua orang pemuda dengan si nenek gayung. Jadi di suatu malam, dua orang pemuda ini itu ceritanya lagi boncengan naik motor berdua. Tiba-tiba di tengah jalan mereka nih melihat ada sosok nenek-nenek dengan pakaian serba hitam terlihat kebingungan di pinggir jalan. Di mana nenek tersebut membawa sebuah gayung di tangan kanannya dan tangan kirinya memegang tikar gulung. Nenek itu bertingkah sangat aneh dan terlihat memang ya tadi tuh kayak kebingungan. Karena dua pemuda itu penasaran dan merasa iba sama si nenek, akhirnya ya mereka berdua ini nyamperin dan bertanya, "Nenek mau kemana?" Kemudian nenek itu menjawab, "Nenek mau mati, mau minta dimandiin, nak." Mohon maaf, agak serem ya kalau ada nenek-nenek jawabnya begitu. Tetapi setelah ngobrol-ngobrol nih lumayan lama, akhirnya dua pemuda ini berniat untuk nganterin si nenek pulang. Mereka akhirnya bonceng tiga tuh. Ya agak cabe ya tahu-tahu bonceng bertiga ya. Mana si nenek itu kan buat tikar ya, apakah gak ribet? Ya tapi pokoknya begitulah ceritanya. Semua akhirnya naik nih di atas motor dan motornya digas dan mereka pergi buat nganterin katanya ke rumah nenek itu. Ya balik lagi, intinya dua pemuda ini kan sebenarnya baik mau nolongin si nenek ya. Coba deh kalau kalian nih ketemu sama nenek-nenek modelan begitu di pinggir jalan, terus pakai bilang dia mau mati, minta dianterin pulang. Lah apa iya kalian masih berani ngasih nenek itu tumpangan? Nah pokoknya kan mitosnya tadi tuh, siapa saja yang mengobrol dan sampai nganterin si nenek gayung nih, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah, hal-hal yang buruk yang bisa merenggut nyawa karena mau dijadiin tumbal. Bener aja, dua pemuda tadi ini di tengah jalan tiba-tiba nabrak mobil dan mereka terjatuh. Ini tuh entah karena memang ulahnya si nenek gayung atau memang karena keadaan kan mereka ribet nih bonceng tiga. Yang jelas pokoknya motor mereka nih mengalami kecelakaan. Warga di situ langsung heboh dong datang berkerumun. Tapi sebenarnya kecelakaannya tuh nggak berat-berat banget, nggak heboh-heboh banget. Namun akibat dari kecelakaan itu, pemuda yang nyetir motornya itu tidak selamat, gengs. Sedangkan teman satu lagi yang dibonceng itu ya luka-luka. Dan pas dia sadar, si nenek itu udah hilang, lenyap gitu aja nggak tahu kemana. Jadi pada saat kecelakaan itu terjadi, ya cuma ada mereka berdua doang. Pemuda yang masih hidup tadi yang dibonceng itu melihat sekitar dan bertanya kepada warga, apakah ada melihat seorang nenek-nenek yang bersama mereka. Namun di situ nggak ada satupun warga yang melihat sosok seorang nenek-nenek di sana. Bahkan saksi mata itu pada ngomong, kalau ya tadi cuma ada dua pemuda itu doang, nggak ada siapa-siapa lagi. Dari situ masyarakatnya percaya bahwa pemuda yang tewas itu adalah korban dari si nenek gayung untuk dijadikan tumbal. Dan semenjak kejadian tersebut, rumor tentang nenek gayung ini semakin banyak diperbincangkan. Pokoknya langsung
menyebar cepat banget gitu deh. Dan nenek gayung ini dipercaya mencari tumbal setiap malamnya. Mungkin sampai sekarang ataupun sekarang udah enggak ya, kurang tahu juga ya. Karena untuk saat ini sepertinya rumor tentang nenek gayung itu udah mulai meredup. Tapi kalian nggak perlu khawatir, karena penampakan nenek gayung ini kan cukup nyentrik ya. Yang mana dia terang-terangan bawa gayung sama buat tikar. Ya kalau kalian ngelihat ada nenek-nenek modelannya begitu, kagak usah disamperin. Ya tapi kalau nenek-neneknya di jalan nggak bawa apa-apa gitu kan, kebingungan, ya disamperin nggak apa-apa kalau begitu. Dibantuin, jangan lu cuekin. Kasian nanti semua nenek di pinggir jalan lu kata setan durhaka lu. Selain nenek gayung, ada juga rumor tentang yang namanya kakek cangkul. Gue nggak tahu sih mereka ini berdua ada hubungan apa sih. Tapi emang ada yang bilang nih kalau si kakek cangkul itu adalah suaminya dari nenek gayung. Nah loh, suami istri bikin heboh aja. Seperti namanya, sosok dari kakek cangkul ini memiliki ciri khas yang selalu membawa cangkul kemana-mana. Kalau pekerjaan dari nenek gayung itu kan tadi selalu membawa gayung sama tikar, perkara buat membandikan korbannya, seperti mandiin mayat kan. Nah kalau suaminya nih alias kakek cangkul adalah seorang tukang gali kubur. Cangkul yang dibawa-bawa sama si kakek cangkul itu memang terlihat kayak cangkul tua yang udah berkarat dan penuh tanah. Si kakek ini sendiri mengenakan pakaian yang udah lusuh, wajahnya seram dan matanya merah. Gak jarang orang yang katanya pernah melihat si kakek cangkul mengatakan kalau si kakek ini berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Konon si kakek cangkul ini tuh bisa gentayangan karena kisah kematian yang tragis, gengs. Setelah kakek ini tewas, jasadnya dibuang gitu aja ke sungai karena diduga si kakek ini menjadi korban pembunuhan. Nah karena kematiannya nggak layak itu menyebabkan si kakek cangkul ini jadi gentayangan. Si kakek meneror warga untuk meminta menggalikan kuburan dengan cangkul yang dia bawa. Nah, jika ada nih misalkan orang yang membantu si kakek, kayak nanya gitu, "Kek, buat siapa itu kuburannya digali?" Kakek ini tuh akan menjawab, kuburan digali untuk dirinya sendiri, dan kakek itu akan meminta si orang itu untuk menguburkan dirinya. Nah, kalau dijawab begitu, orang yang tadinya niat mau ngebantu si kakek, ya bakal lari lah. Tapi kakek ini tidak akan membiarkan orang tersebut lolos begitu saja. Si kakek akan terus mengejar dan menghantui orang tersebut tadi. Lah apes banget ya tuh orang yang awalnya cuma mau niat nolong, malah dikejar-kejar. Kalau dikejarnya sama gebetan ya nggak apa-apa, bagus. Nah ini dikejarnya sama kakek cangkul, apa nggak serem tuh? Dan lebih seremnya lagi, kalau misalkan ada yang menolak permintaan dari si kakek cangkul untuk menggalikan kuburan buat dirinya, maka cangkul yang tadi dia gunakan buat menggali tanah, itu akan beralih fungsi untuk menebas kepala si orang itu. Jadi sadis banget ya nih kakek cangkul ya. Dari situ kakek cangkul ini terus meneror warga untuk menguburkan jenazahnya dengan layak. Jadi sebenarnya sih si kakek cangkul ini cuman minta dikuburin aja, gengs. Tapi ya perkara dianya serem, ya orang-orang pada lari duluan, pada ngibrit dan malah menjadi korban. Begitu. Tetapi sebenarnya rumor tentang kakek cangkul ini udah mulai menghilang ya. Yang mana sepertinya kakek cangkul sekarang sudah tidak menghantui warga lagi. Soalnya kabarnya jasad dari kakek cangkul ini akhirnya telah ditemukan di sungai dan telah dikuburkan dengan layak. Jadi ya udah deh, dia udah nggak gentayangan. Kan tadi tuh intinya memang dia cuma mau jasadnya dikuburkan dengan layak, itu aja. Happy ending deh. So itu tadi urban legend mengenai dua pasangan hantu, yaitu nenek gayung sama kakek cangkul, yang gimana nih, gengs? Kalian percaya nggak mereka ini beneran ada? Ya soalnya banyak juga nih orang-orang yang percaya dan orang-orang yang nggak percaya karena mereka ini menganggap cerita dari nenek gayung dan kakek cangkul itu cuman karangan doang lah buat dijadikan bahan cerita di film-film. Soalnya memang popularitas dari nenek gayung dan kakek cangkul ini sendiri nggak bertahan lama. Nggak kayak misalkan kuntilanak atau pocong begitu. Dari dulu sampai sekarang itu kan selalu ada di dalam tiap-tiap cerita-cerita misteri. Masih eksis begitu. Namun ketenaran dari nenek dan kakek ini tuh cuma bertahan beberapa bulan aja. Biasa dia tuh emang kalau artis naik daunnya cepet, biasanya hilangnya juga cepet tuh. Kayak Cimoy Montok, apa kabar ya? Sehat kan dia? Ya tapi sih yang pasti nenek gayung dan kakek cangkul ini benar-benar meresahkan warga pada saat itu. Waktu itu tuh sampai orang-orang ini takut keluar di malam hari karena ya tadi pada parno kalau ketemu nenek gayung ataupun kakek cangkul di pinggir jalan. Tapi kalau sekarang kalian ngelihat ada nenek-nenek ataupun kakek-kakek di pinggir jalan malam-malam, jangan lu tirakin setan ya. Kualat lu nanti. Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian ada subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini, juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hero_tadadifan. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Dadah.